Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asdiansah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Seni. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Sosiologi Sastra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah sosial yang terjadi di sekitar lingkungan saya, yaitu tentang rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law. Oke, langsung saja. Di tengah wabah COVID-19 ini, masyarakat Indonesia, khususnya di daerah NTB, dihebohkan oleh berita tentang rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law. Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang sekaligus yang menjadi Omnibus Law. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu undang-undang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Omnibus Law adalah undang-undang yang mengatur bermacam-macam aspek yang digabung menjadi satu undang-undang atau bisa dikatakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini menuai banyak kontroversi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa. Penolakan ini terjadi karena undang-undang ini kedepannya akan merugikan buruh. Adapun beberapa pasal di rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini yang melanggar konstitusi, yaitu pada pasal 170 Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang mengatur bahwa peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah undang-undang. Hal itu tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12/2011 yang mengatur bahwa peraturan pemerintah memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan undang-undang sehingga tidak bisa membatalkan maupun mengubah undang-undang. Itulah penjelasan singkat tentang terjadinya rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di NTB. Dan adapun teori yang dapat menggambarkan masalah yang terjadi atau yang saya bahas tadi, teorinya yaitu saya menggunakan teori konflik. Teori konflik berkembang sebagai reaksi teori fungsionalisme struktural. Teori konflik ini melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan atau lebih singkatnya yaitu melihat perbedaan pendapat atau pandangan dalam lingkungan sosial. Dalam hal ini, masing-masing kelompok atau kelas memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini ada karena beberapa hal. Yang pertama, manusia memiliki pandangan subjektif terhadap dunia. Dan kedua, hubungan sosial adalah hubungan saling memengaruhi atau orang yang mempunyai efek pengaruh terhadap orang lain. Dan yang ketiga, efek pengaruh tersebut akan merupakan potensi konflik interpersonal. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan saya. Semoga
bisa menyelamatkan saya pada ujian tengah semester kali ini. Dengan demikian, uh, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.